menjadi kit kedua dari brand Huyan model yang saya review di channel ini, yang mana sekaligus salah satu kit KW yang sudah susah dicari. Tentu saja, HG Bullet Strike Gundam Full Package ini juga merupakan hasil jiplakan dari produk Bandai. Tidak tanggung-tanggung, bahkan sampai box setnya pun juga plak-ketiplak dengan versi originalnya. Lalu, bagaimanakah dengan kualitas dari kit yang satu ini? Langsung saja kita bahas sebagai berikut. HG Bullet Strike Gundam ini pun juga memiliki bahan plastik yang empuk, sehingga proses rakitnya sendiri juga mudah dan cepat. Untuk kualitas build-nya bisa dibilang sangat mirip seperti HG Gundam Build Mark II, yang mana memiliki bahan polycap yang terlalu empuk. Meskipun hasilnya terlihat solid, bahkan ketika digoyang-goyangkan seperti ini tidak ada join yang loose atau parts yang copot. Sayangnya bagian join lehernya ini loose, begitu juga dengan join kedua bahunya seperti berikut ini. Lalu side-skirtnya ini juga loose, kemudian pangkal paha kaki kirinya ini, begitupun dengan pangkal paha kaki kanannya. Selain itu, plastik abu-abu bagian kedua sikunya ini terkena stretch mark, serta plastik biru yang ada di bagian sayapnya ini. Lalu untuk bagian kakinya ini tidak mau rapat, begitu juga dengan bagian belakangnya seperti berikut. Desain maupun siluetnya terlihat cukup keren, memiliki proporsi yang bagus, dengan kombinasi warna putih, biru, merah, kuning, dan abu-abu gelap. Detailnya sendiri pun bisa dibilang cukup bagus, baik dari bagian kepala sampai ke bagian kaki, serta baik dilihat dari sisi depan maupun sisi belakangnya. Untuk aksesorisnya, kita akan mendapatkan build booster yang merupakan sebuah support unit dan bisa digunakan sebagai backpack maupun senjata. Memiliki bentuk serta siluet yang keren, detailnya juga cukup bagus, serta warna biru saja. Sayangnya, warnanya ini tidak akurat. Bagian ini bisa diputar maju mundur, lalu sayapnya bisa digepakkan naik turun, kemudian bagian sayapnya ini bisa diputar maju, bisa juga diputar ke belakang seperti ini. Lalu bagian ini bisa diputar maju mundur, begitu pula bagian join long beam cannonnya ini. Kemudian cara menggunakannya sebagai backpack harus kita ubah terlebih dahulu seperti berikut. Dan cara pasangnya, tinggal kita colokkan saja ke bagian punggungnya. Bagian long beam cannonnya ini juga bisa diarahkan ke depan, yang mana digunakan sebagai senjata tambahan. Lalu untuk senjatanya, yang pertama kita akan mendapatkan sebuah beam gun, memiliki bentuk yang cukup simpel, berukuran kecil, detailnya lumayan bagus, serta warna abu-abu gelap saja. Cara menggunakannya, tinggal kita colokkan saja ke genggaman tangannya. Lalu untuk senjata yang kedua, kita akan mendapatkan sebuah beam rifle, bentuknya standar seperti beam rifle milik Strike Gundam, detailnya juga lumayan bagus, serta warna abu-abu gelap saja. Sayangnya, bagian ujungnya ini terkena stretch mark, serta part selongsongnya sudah tertelan black hole. Lalu cara menggunakannya, tinggal kita colokkan saja ke genggaman tangannya. Kemudian untuk senjata yang ketiga, kita akan mendapatkan sebuah advanced beam rifle, memiliki desain yang keren, berukuran cukup besar, detailnya juga cakep, serta lagi-lagi warna abu-abu gelap saja. Bagian handle depannya ini bisa diputar maju dan bisa diputar ke belakang lagi. Lalu cara menggunakannya pun juga sama, tinggal kita colokkan saja seperti berikut ini. Untuk senjata yang keempat adalah Cobham Shield, merupakan senjata perisai yang bisa digunakan untuk menembak juga. Detailnya tidak begitu banyak, serta kombinasi warna merah, kuning, putih, dan abu-abu. Bagian konektornya ini bisa diputar 360 derajat, serta cara pakainya tinggal colokkan saja ke lubang di bagian siku. Lalu untuk senjata yang terakhir, kita akan mendapatkan sepasang beam saber handle, yang mana tersimpan di bagian samping pinggangnya seperti ini, dan beginilah cara mencabutnya. Memiliki bentuk silinder yang lumayan panjang, dengan warna putih saja. Disertai juga dengan dua buah beam effect berwarna clear pink, dan beginilah cara pasangnya. Lalu cara menggunakannya, tinggal kita colokkan saja seperti berikut ini. Tentu saja, kit ini disertai dengan selembar foil stiker, yang mana isinya cukup banyak, ukurannya lumayan besar, sebagian berwarna putih, dan hanya bagian mata saja yang saya pasang. Untuk hasilnya pun masih bisa dibilang cukup rapi. Untuk ukurannya, kit ini memiliki tinggi sekitar 13 cm sampai bagian kepala, dan berikut ini adalah perbandingan dengan HG Bullet Gundam Mark II buatan Huyan model, serta entry grade Strike Gundam buatan brand Bandai. Di sini, terlihat bahwa HG Bullet Strike Gundam lebih ramping dibanding HG Bullet Gundam Mark II, dengan proporsi yang kurang lebih mirip seperti entry grade Strike Gundam.
Untuk artikulasinya, bagian kepala bisa mengangguk-angguk, lalu bisa maju mundur sedikit, kemudian bisa miring ke kiri dan ke kanan, serta bisa diputar 360 derajat kurang lebih seperti berikut. Tangannya bisa diangkat sejauh ini, bisa dibilang sangat bagus, lalu bahunya bisa digerakkan maju mundur, kemudian bisa digerakkan secara bebas, serta bisa diputar 360 derajat seperti berikut ini. Lengan atasnya bisa diputar 360 derajat, sikunya bisa ditekuk hingga rapat, serta pergelangan tangannya bisa digerakkan secara bebas dan bisa diputar 360 derajat juga. Bagian perutnya bisa dibungkukkan maju mundur serta bisa juga diputar 360 derajat kurang lebih seperti ini. Front skirtnya bisa dibuka tutup hingga mentok, lalu side skirt bisa dibuka sedikit, kemudian diputar ke depan dan ke belakang, serta back skirtnya sudah fix. Kakinya bisa maju ke depan hingga lurus, lalu ke belakang hanya sedikit, serta bisa ke samping hingga split, namun side skirtnya copot semua. Bagian pahanya bisa diputar 360 derajat, serta lututnya bisa ditekuk seperti berikut ini. Pergelangan kakinya bisa digerakkan maju mundur, lalu kanan kiri juga bisa, serta bisa diputar-putar sedikit saja. Sedangkan untuk armor pergelangan kakinya, bisa digerakkan cukup bebas kurang lebih seperti berikut ini. Untuk kesimpulannya, sama seperti HG Build Gundam Mark II, kit ini juga sangat tidak direkomendasikan untuk dibeli, dirakit, maupun untuk dikoleksi. Meskipun bahan plastiknya empuk, proses rakitnya juga cepat dan mudah, sayangnya memiliki hasil yang lumayan mengecewakan. Bukan hanya polycap yang terlewat empuk, membuat banyak joinnya jadi loose, bahan plastik warna biru dan abu-abunya pun gampang meninggalkan stretch mark. Aksesoris dan senjatanya pun juga standar, tanpa ada bonusan action base maupun decal. Selain memang sudah susah dicari, saya pun tidak akan merekomendasikan HG Build Strike Gundam Full Package buatan brand Huyan model ini. Dan untuk video reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya.